Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di Ngeteh Bareng, tempat kita ngobrol ringan tapi maknanya dalam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita lihat di kehidupan anak-anak, tapi jarang kita sadari maknanya, yaitu apa? Unstructured play, atau bermain bebas tanpa arahan langsung dari orang dewasa. Nah, hari ini aku Nahla bersama Acut, ya. Say hi dulu dong, Acut. Halo. Beliau adalah seorang peneliti pendidikan anak usia dini yang sedang meneliti tentang unstructured play untuk mendukung perkembangan holistik anak usia 3 sampai 5 tahun. Oke, Acut, kita mulai ya. Oke. Aku mau tahu nih, kayaknya banyak orang tua dan guru yang masih bingung apa sih sebenarnya unstructured play ini. Oke. Terima kasih ya. Hari ini sudah diundang ke sini. Aku senang banget karena hari ini ngobrolin hal yang memang dekat di hati aku, yaitu tentang bermain dan juga anak-anak. Nah, bener banget. Sebenarnya unstructured play ini di zaman sekarang ini sudah mulai berkurang atau mulai ditiadakan karena kita itu lebih dekat sama sesuatu kegiatan yang terstruktur kali ya gitu. Nah, padahal dari unstructured play ini banyak banget permainan-permainan yang melibatkan sesuatu secara alamiah dan itu mendukung sekali perkembangan anak secara sehat. Misalnya nih ya, yang ada gitu ya seperti zaman dulu gitu, kalau misalnya bermain secara bebas itu kan alami banget ya Kak Nahla. Nah, misalnya kalau lagi bermain di luar di alam gitu, anak-anak biasa main masak-masakan, misalnya ngulek-ngulek sesuatu dari tanaman, dari bunga gitu. Nah, dari situ biasanya nanti menumbuhkan daya imajinasinya. Makanya kenapa aku ingin banget di zaman sekarang yang mulai hilang ini, aku ingin sekali meneliti tentang ini supaya mungkin nantinya bisa mendukung unstructured play gitu. Oke, jadi kalau yang aku tangkep nih ya, ini bukan sekedar main-main aja ya si unstructured play ini. Ya, betul. Itu sebenarnya bukan tentang hanya bermain. Nah, jadi kalau kita ngobrolin tentang pyramid learning gitu ya, dimana kalau misalnya teori pendidikan pyramid learning itu berada di sensori dulu yang awal. Nah, itu biasanya secara alami ya tumbuh dari unstructured play itu, yaitu bermain secara alami, dan itu si unstructured play ini bakalan mendukung banget itu tentunya. Itu sih Kak Nahla. Jadi yang aku tangkep, unstructured play ini membantu anak membangun fondasi itu tanpa tekanan, lewat pengalaman langsung si anak dan penuh sukacita dalam bermain-main itu. Iya, betul banget. Oke. Aku suka banget nih tadi kamu bilang belajar tanpa tekanan ya. Terus kadang kita kan sebagai orang dewasa, orang tua tuh suka lupa loh Kak, kayak kalau anak tuh juga butuh ruang gitu, untuk jadi dirinya sendiri gitu. Bener gak sih? Iya, bener banget Kak Nahla. Jadi kalau aku melihat dari penelitian aku sendiri, itu yang aku lihat dari anak-anak gitu. Jadi memang mereka itu sebenarnya lagi belajar tapi tanpa tekanan ya gitu. Dan itu belajar secara spontan dan alamiah. Itu bermanfaat banget. Semisal nih ada anak-anak yang biasanya pemalu dan tidak percaya diri, tapi karena bermain unstructured play bersama teman-temannya yang tadinya malu, jadi punya inisiatif untuk ngobrol, jadi berkembang banyak kosakata dan bahasanya. Kemudian anak-anak yang tadinya kurang keseimbangan, tapi karena dia manjat pohon, atau dia berlari, atau dia menyeret sesuatu, seperti misalnya ban bekas dan lain-lain yang ada di sekitar halaman sekolah ataupun rumah gitu ya, itu membuat mereka jadi berkembang lebih baik. Dan secara teori ini kan sebenarnya dekat sekali sama yang namanya Waldorf ya, si Waldorf Steiner ini. Itu jadi free play atau unstructured play yang berada di alam ini sebenarnya juga dapat meningkatkan spiritualitas anak gitu, secara tidak langsung gitu sih. Oh gitu, jadi bermain itu bukan hal yang remeh ya kalau aku tangkep nih ya. Terus berarti bermain juga bagian penting gitu dari tumbuh kembang holistik anak. Kalau yang aku tangkap begitu, bener nggak sih Kak? Ya, betul banget. Jadi kalau anak-anak itu ternyata dia itu tidak hanya berkembang secara kognitif atau pikirannya saja atau secara akademis, tapi sebenarnya apalagi kalau di piramida belajar ya, yang paling penting adalah sensoriknya dulu. Ya, belajar itu pertama dari sensoriknya dulu. Nah, itu adalah
secara alamiah dapat dilakukan oleh hal-hal yang terjadi secara alami, yaitu bermain bebas atau si unstructured play ini, bermain tanpa skenario, tanpa distruktur atau disuruh sama orang tua atau orang dewasa. Nah, tapi biasanya justru lebih banyak kalau sekarang bermainnya di struktur ya, di sekolah-sekolah gitu atau di rumah gitu sih. Keren banget. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Kak. Oke. Kan sebelum tehnya ke berikutnya. Sebagai guru, orang tua atau pendidik ya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung si unstructured play ini, baik di rumah ataupun di sekolah? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa? Oke, jadi Kak Nahla ada 3 hal nih, sebenarnya sederhana aja. Satu, pertama kita memberikan ruang dan waktu untuk anak-anak kita gitu. Biarkan dia bermain. Kalau lagi unstructured play, kita jangan banyak tanya, jangan banyak intervensi selama lingkungannya itu aman gitu. Itu aja. Karena itu bisa jadi mengganggu imajinasinya yang sedang dia kembangkan. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan sama proses alaminya itu. Misalnya kalau anak kita lagi bengong atau diam gitu ya, sebenarnya sih nggak apa-apa. Kita percaya aja sama proses itu, karena sebenarnya dia mungkin lagi mengamati sesuatu, dia sedang memproses pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga adalah hadir dengan hati gitu di sekitar anak gitu. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin kita nggak bisa banget zero sama screen time sebagai orang dewasa, tapi mudah-mudahan kita bisa filter ya gitu di sekitar anak, kita benar-benar hadir menjadi orang yang layak ditiru gitu. Itu sih kalau dari penelitian tentang unstructured play. Aduh, kalau aku denger tuh ya kayak indah banget berarti ya si unstructured play ini gitu ya. Secara tidak langsung masa kecil kita sudah melewati unstructured play ya, main ulek-ulekan, terus main tanah, itu tuh unstructured play ya kayak. Iya, betul banget. Jadi kayak diingatkan lagi bahwa anak-anak tuh nggak butuh kesempurnaan loh sebenarnya, tapi butuh ruang untuk bertumbuh dengan bahagia. Oke, ini pesan terakhir nih. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Cut ya. Ini ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di rumah kiranya tentang unstructured play ini? Oke, terima kasih Kak Nahla yang ada di ngeteh bareng sama teman-teman. Paling tentang unstructured play yang sekarang sudah mulai tidak ada di zaman sekarang gitu ya, karena ya semua hal sekarang sudah banyak di structure. Jadi kita biarkan proses alami bermain seperti zaman dulu kita kecil dihidupkan kembali di zaman sekarang gitu. Mungkin itu aja, kita memberikan lagi ruang dan mengingat kembali fitrah anak usia dini, itu aja. Dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat buat orang banyak gitu dan menghadirkan kembali unstructured play. Terima kasih. Keren banget kalau kita dengerin dari tadi di Kak Cut ngomong kayak isinya daging semua podcastnya. Oke, Kak Cut terima kasih banyak ya udah berbagi cerita dari hasil penelitian Kakak, semoga dilancarkan. Amin. Segala kegiatan penelitian Kakak sampai akhir. Amin. Dimudahkan segala-galanya. Semoga dari ngeteh bareng ini ya kita semua bisa belajar dan ambil poin baik ya, ini baik semua poin-poinnya untuk lebih percaya pada proses alami anak-anak kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Tetap hangat, tetap lembut, dan tetap menikmati teh sore kalian. Dadah, assalamualaikum.